Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah. Hadirin, hadirat, pemirsa Al-Khairat Milenial, baik di YouTube ataupun website Pondok Pesantren Putu Al-Khairat Pusat Palu. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar atau malam penetapan, malam turunnya malaikat pada saat itu sampai terbitnya fajar. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung sekitar 83 tahun. Ya. Berarti ibadah malam Lailatul Qadar itu hampir sama dengan ibadah selama 83 tahun. Oleh karena itu, waktu paling afdal dalam 1 tahun itu Lailatul Qadar. Paling afdal di antara semuanya. Ini buat umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan buat Nabi Muhammad SAW waktu yang paling afdal adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, khairun min alfi syahrin. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Malam-malam itu turunlah malaikat dan ruh. Yang mengatakan, ditafsirkan ruh ini adalah malaikat Jibril. Bi'inni rabbihim min kulli amr, dengan izin Allah SWT. Salamun hatta matla'il fajr. Nah, maka keselamatan sampai terbitnya matahari. Lailatul Qadar ini hanya terjadi, sebagian besar ulama mengatakan, di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan tersebut hanya paling sering terjadi di 10 akhir. Dan 10 akhir tersebut terjadinya di malam-malam ganjil. Akan tetapi tidak menafikan atau tidak mengatakan tidak mungkin terjadi di pertengahan, tidak mungkin terjadi di awal. Ini bisa terjadi di dalam bulan suci Ramadan, baik di awal, di pertengahan, ataupun di akhir. Hanya saja ketika akhir Ramadan, Rasulullah memperbanyak ibadah di dalamnya, sampai Rasulullah ketika i'tikaf di 10 akhir tidak keluar kecuali pada salat Idul Fitri. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan barang siapa yang memanfaatkan atau beribadah sepanjang malam bulan suci Ramadan dari 1 sampai akhir, maka dia telah menemukan satu malam amalnya itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah riwayat itu menyebutkan, man shallal isya fi jama'atin, man shallal isya fi Ramadan faqad, man shallal isya jama'atan fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadri bihadzin wafir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang salat isya berjamaah di bulan Ramadan, maka ia telah menemukan Lailatul Qadar dengan hadzin wafir, bagian yang penuh. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah beribadah setengah malam. Ini pahalanya. Oleh karena itu, ini cuma
salah satu contoh kasusnya bahwa salah satu amal ibadah orang yang dapat menemukan Lailatul Qadar dengan cara sholat Isya berjamaah. Bagaimana kalau dia melakukan berbagai ibadah yang lain? Seperti apa? Membaca Al-Quran, berdoa, apalagi yang berdoa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan kepada anak istrinya daripada keluarganya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka untuk mengampuni. Fa'fu anna, maka ampunilah kan. Ini doa yang besar. Kenapa? Karena kalau maghfirah itu ghafara artinya apa? Satara. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, artinya Allah tutup dosa-dosa kita. Namun ketika Allah memberikan afwa, memberikan maaf, maka dosa-dosa kita bukan cuma ditutupi tapi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita setiap malam kita itu jaga sebaik-baiknya Lailatul Qadar ini, malam bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya pahala kebaikan yang dilipat gandakan. Sebagian ulama mengatakan bahkan kejelekan itu pun dilipat gandakan. Karena meremehkan apa yang telah ditetapkan atau yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat pemirsa akhirat milenial yang kami hormati. Oleh karena itu, kita jangan sampai melewatkan bulan suci Ramadan dengan begitu saja. Habib Salim bin Abdullah Syatiri mengatakan kita harus membuat tertib, membuat jadwal. Apa yang akan kita kerjakan pada hari itu? Agar apa? Agar kita mendapat berkahnya Ramadan. Gimana? La yadhar barakatul waqt illa bitartib, kata beliau. Itu berkahnya waktu tidak akan kelihatan kecuali dengan diatur atau dijadwalkan. Maka perlu kita jadwalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 apa yang kita akan lakukan. Bahkan sebagian orang setiap satu hari 10 juz, 3 hari khatam. Ya kalau seandainya tidak mampu, minimal 1 juz 1 hari. Nah, ini salah satu model ibadah. Dan banyak macam ibadah-ibadah yang lain. Walaupun kepada apa? Kepada orang yang haid dan nifas. Haid dan nifas ini dapat memanfaatkan apa? Ibadah sedekah, ibadah memberi buka puasa. Kemudian aftara sa'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa, maka falahu mislu ajri sa'im, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa menjadi yang kusala, tanpa ada pengurangan min ajri tetap daripada orang yang berpuasa tadi. Kalau orang yang berpuasa mungkin pahalanya akan berkurang karena dia terlalu banyak tidur atau makan kebanyakan atau melakukannya makruh. Tapi orang yang memberikan buka puasa itu dia mendapat pahala puasa yang sempurna. Dan memberikan buka puasa itu yaitu makanan pertama yang masuk ke dalam mulut orang yang berbuka. Jadi berbeda antara memberi buka puasa dan mengenyangkan orang yang berpuasa. Dua-duanya mempunyai keutamaan. Oleh karena itu sebagai orang yang mampu, ia ingin mendapatkan kemampuan tersebut, ia mengundang orang ke rumahnya untuk mendapat fadilah tersebut. Memberikan buka puasa sekaligus mengenyangkan orang yang sedang berpuasa. Nah, banyak ibadah-ibadah yang baik yang dapat dikerjakan di bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, ya. Dan Lailatul Qadar ini paling sempurnanya dengan bertemu. Tapi jika tidak bertemu, maka setidaknya ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu mempunyai tanda-tanda yang sebagian disebutkan oleh ulama, seperti mendung, tidak panas sampai siang, dan lain sebagainya.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, sehingga kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.